channel bersenang-senang dan utak-atik dunia seputar arkeologi dan budaya. Lanjut! Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Jaga Segara, channel Jaga Budaya. Saya masih berada di lokasi ekskavasi struktur petirtaan Mantingan. Kita lihat di sini keadaan strukturnya saat ini. Kemudian ini adalah komponen-komponen struktur petirtaan yang telah berhasil diangkat ke permukaan untuk diselamatkan dan diinventarisasi sehingga nanti dapat diketahui profilnya dan dapat direkonstruksi kembali. Struktur petirtaan ini ditemukan di Desa Mantingan, Kecamatan Selam, Kabupaten Magelang ya. Bisa kita lihat di sini, ini adalah relief Ghana dan beberapa komponen-komponen batu lainnya yang setelah direkonstruksi menunjukkan terdiri dari 9 lapis batu. Bisa kita lihat di sini, ini adalah bagian atas dari struktur petirtaan dan ini adalah bagian ujung dari struktur petirtaan sayap barat. Hasil rekonstruksi bahwa struktur ini memiliki tinggi kurang lebih 2 meter dan kondisi struktur saat ini terendam air ya. Bisa kita lihat di sini dan struktur masih ke arah timur sepanjang kurang lebih 23 meter. Dan nanti akan saya tampilkan skemanya. Kita kembali ke bebatuan lagi. Ini adalah antofit, hiasan bagian atas petirtaan. Kemudian ini ada yang berbentuk lengkung, ini adalah sisi genta. Kemudian mana lagi? Ini adalah saluran air yang juga pada bagian atas, yaitu tempat atau memancarkannya air petirtaan. Ini berdasarkan rekonstruksinya ya. Teman, sekarang mari kita lihat struktur existing petirtaan seperti ini, berorientasi ke selatan ya. Pada lokasi ekskavasi ini masih dilakukan irisan dan tusukan untuk memperoleh potensi temuan, karena diduga kuat pada areal ini akan banyak ditemukan komponen-komponen batu. Dan bisa dilihat di sini adalah salah satunya, ini adalah batu berbentuk silinder dan ini belum pernah ditemukan jenis ini pada ekskavasi pertama dan kedua. Dan penanganan temuan ini harus hati-hati ya untuk mengurangi resiko rusaknya batu ini. Encen nganu melebu. Apakah nanti temuan ini bisa kita identifikasi, termasuk temuan di posisi mana pada struktur petirtaan dan berfungsi sebagai apa? Mari kita otak-atik, kita cutak-cutik dengan cundrik pring jogo. Dan ternyata bentuknya tidak memanjang teman-teman setelah dilakukan cutak-cutik.
Sekali lagi bahwa temuan batu jenis seperti ini memang belum pernah ditemukan pada ekskavasi pertama dan kedua, sehingga kita belum bisa mengidentifikasi batuan ini. Dan ini Mas Agus Kuncoro masih penasaran dan dilakukan pengukuran. Temuan batu ini sudah tertransformasi ya, sehingga akan segera diangkat dan sebelum dipindahkan dilakukan pendokumentasian sehingga bisa diketahui pada lapisan mana temuan ini diketemukan. Dan temuan komponen ini merupakan satu-satunya jenis pada struktur petirtaan mantingan, dan kalau memang merupakan bagian dari struktur mantingan tentunya nanti akan dapat mempengaruhi bentuk profil dari struktur petirtaan ini. Ngandap ini bahan-bahan sing berkaitan dengan ini. Belum ada komponen yang ditemukan. Situs Mantingan itu tidak sendirian, ada posisinya kan di sebelah timur Bukit Singobarong. Reliefnya Bukit Mantingan itu menerus sehingga betul-betul di sisi itu ada situs petirtaan. Mengapa di daerah itu sekarang yang jadi desa Mantingan itu bisa tertutup lahar Merapi, yakni karena aktivitas bencana Merapi yang tahunnya sendiri kita belum tahu, tapi mungkin saat bukaan dinding kawah Merapi itu mengarah ke barat daya. Ya, 1930, 1872, 1825 sampai 1625 itu arahnya kemari. Kemudian banjir lahar yang legendaris itu ada Sungai Badang, Sungai Bopeng, Sungai Blongkeng, dan Papila. Di situs Mantingan sendiri itu ada mata air yang sampai sekarang masih bisa dinikmati. Arahnya di sebelah utara. Kemudian yang aliran yang dari limpasan banjir itu agak timur laut ke barat daya. Karena mungkin banjir lahar besar sekali, channel Sungai Badangnya tidak mampu menampung, maka terjadi limpasan banjir. Dan kalau kita urutkan yang menuju Mantingan itu limpasannya itu di sebelah utara dusun Tosaren. Sebelumnya memang sudah ada sungai tapi tidak begitu besar. Kemudian ada limpasan itu menampung. Kemudian menerus ke arah barat daya lewat ini di dekat Hotel Purnama 2, kemudian menuju sebelah timur Bukit Mantingan tersebut. Nah, disitulah situs petirtaan teruruk dan terhanyutkan sebagian dan teruruk. Dan ini Dr. Helmi sudah mengamati peristiwa geologi dan lapisan tanahnya, sedangkan teman-teman ini sedang mengukur lantai ataupun batu padas sebagai lantai candinya. Detail di sini juga masih dilakukan analisis ataupun identifikasi adanya batu yang menempel pada ujung candi. Batu ini sempat menjadikan desain cukup panjang karena posisinya yang rapi dan siku dengan ujung petirtaan. Namun dengan identifikasinya dan ukuran maupun profilnya ini merupakan bagian struktur petirtaan bagian atas, sehingga ini perlu dipastikan dengan cara memindahkan dahulu. Dan ini teman-teman penampakan dari ujung struktur petirtaan setelah
batu tadi diangkat, dan sekarang dilakukan identifikasi secara detail. Kita kupas pelan-pelan, kita perdetail bentuknya sehingga nanti bisa diketahui sebenarnya yang terjadi. Pada komponen batu candi ini akan sangat mudah diketahui apakah batu candi ini sengaja ditampakkan dengan ciri-ciri batu yang halus dan batu yang memang sengaja tidak ditampakkan. Tentunya bagian pengerjaannya ini masih ada jejak-jejaknya. Ini biasanya warnanya ngepres Bu. Mundurnya masih deh. Rodo kediri les barang. Ini sedang dilakukan pengukuran ukuran kesesuaian batu antara yang masih in situ ini dan yang sudah diangkat tadi. Karena kalau memang ada perbedaan ukuran, tentunya diduga keras itu bukan pasangannya, dan itu tidak akan, istilahnya tidak akan gatuk. 4-5 cm. Kurang mundur toh mite. Setelah dilakukan identifikasi dan berdasarkan fakta dan data, maka tim bersepakat bahwa batu pada bagian ini merupakan ujung dari struktur petirtaan yang ditandai dengan permukaan yang halus dan terdapat akhir dari bingkai. Sedangkan batu bulat atau rounded stone ini merupakan atau berfungsi sebagai batu kunci, sehingga akan memperkuat struktur petirtaan. Karena bentuk batu ini tentunya sudah dipilih karena berbeda dengan batuan hasil limpasan dari Sungai Purba tadi. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan ekskavasi tahap pertama dan 2 ditambah data dan fakta dari ekskavasi tahap ketiga ini, maka dilihat dari permukaan atau penampakan padasnya, maka rounded stone ini dijejalkan pada padas, dan yang tampak nanti adalah pada bagian ujungnya ini. Menyamping. Dan tampak di sini adalah proses relokasi temuan bebatuan komponen struktur petirtaan. Satu demi satu temuan bebatuan struktur petirtaan ini ditemukan, dan sehingga nanti diharapkan dapat memiliki potensi yang besar untuk dapat dibangun kembali. Tahan sih, tahan iso, tahan iso. Pergi tutup pergi. Pergi tutup pergi. Dan benar rupanya ini ditemukan lagi satu komponen batu dari struktur petirtaan ini. Hari ini lokasi di sekitar ekskavasi anginnya cukup besar ya, dan ini juga dilakukan pengukuran atau penggambaran struktur. Dan ini bentuk temuannya, namun rupanya ini sudah mengalami patah ya pada bagian depannya.
Mari teman-teman, selagi beristirahat kita jalan-jalan ke sungai yang nampaknya juga sungai sangat tua juga, yang berada di sebelah selatan struktur petirtaan, lebih kurang berjarak sekitar 30-40 meter. Bisa kita lihat teman-teman semuanya, lingkungan di sekitar lokasi struktur petirtaan sangatlah subur, yaitu areal-areal pertanian yang hijau. Dan wilayah desa ini pun untuk keberadaan atau ketersediaan air tidak pernah kekurangan ya, karena hasil dari wawancara saya dan hasil survei, pada kedalaman tidak lebih dari 2 meter sudah dapat dijumpai air, sehingga di depan rumah-rumah penduduk seringkali kita menjumpai adanya kolam dan mata air. Dan ini teman-teman, rupanya kita sudah hampir sampai. Bisa kita lihat di sini. Hati-hati karena licin. Itu teman-teman keadaan sungainya, yang penduduk setempat menamakan dengan Sungai Sendang. Dari lokasi ini bisa kita lihat lokasi ekskavasinya di sebelah sana ya, sudah kelihatan. Di sungai ini saya menjumpai adanya singkapan bebatuan atau lapisan yang sama dengan yang ada di lokasi kotak ekskavasi tadi. Teman-teman semuanya, pada akhir rangkaian ekskavasi ditemukan prestasi yang interpretatif ya, sehingga biarkanlah prestasi ini menjadi saksi bisu peradaban masa lalu hingga datangnya peradaban di masa yang akan datang. Temuan struktur petirtaan di Desa Mantingan, Kabupaten Magelang ini merupakan struktur petirtaan yang terbesar yang selama ini ditemukan di Provinsi Jawa Tengah. Temuan struktur ini menjadi bukti bahwa pemanfaatan dan pengelolaan air pada masa lalu sudah dipertimbangkan dengan baik, sehingga dapat dijadikan sebagai monumen penting untuk menjaga kesuburan di wilayah ini, sehingga berkah alam ini dapat kita sampaikan kepada generasi kita di masa yang akan datang. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas doa dan dukungan selama ini. Terima kasih pada masyarakat setempat, pemerintah setempat yang telah mendukung. Semoga temuan struktur petirtaan ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat semuanya. Terima kasih telah menonton. Salam jaga budaya.